Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Janah dari kelas 2B Prodi S1 Keperawatan semester 4. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya akan melakukan penyuluhan tentang penularan HIV pada ibu ke bayi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya perawat Khairul Janah dari kelas 2B Prodi S1 Keperawatan semester 4. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang penularan HIV pada ibu ke bayi. Waktunya nanti sekitar 10 menit. Baik, sus. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian HIV. Apa sih HIV itu? HIV adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Nah, di sini AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Jadi kedua ini saling bersambungan dan bersangkutan. Artinya juga sama. Yang kedua yaitu faktor penularan HIV pada ibu ke bayi. Nah, faktor penularan HIV dari ibu ke bayi ini ada 3 faktor. Pertama yaitu faktor ibu. 1. Jumlah virus. Nah, jumlah virus ini meliputi 1. Jumlah virus dalam darah ketika ibu mau melahirkan dan jumlah virus dalam air susu ibu ketika mau menyusui bayinya. Selanjutnya yaitu jumlah sel CD4. Nah, ketika jumlah sel CD4 ini rendah, maka risiko tertularnya HIV pada ibu ke bayi ini akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu status gizi selama hamil, berat badan rendah, serta kekurangan vitamin dan mineral selama hamil. Jadi ini juga akan mengakibatkan risiko tertularnya HIV. Yang keempat yaitu penyakit infeksi selama hamil. Nah, penyakit infeksi ini meliputi penyakit misalnya TBC, terus penyakit saluran reproduksi, pencernaan reproduksi, terus malaria dan lain sebagainya. Itu juga akan mengakibatkan lebih rentan tertularnya HIV pada ibu ke bayi. Selanjutnya yaitu gangguan pada payudara. Nah, ketika ada gangguan pada payudara dengan penyakit lainnya seperti abses dan ada luka pada puting payudara ibu, itu juga akan mengakibatkan risiko tertularnya HIV pada ibu ke bayi. Faktor yang kedua yaitu faktor bayi. 1. Usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir. Nah, ketika bayi lahir prematur dan BBLR atau berat badan lahir rendah, itu juga akan mengakibatkan resiko tertularnya HIV pada ibu ke bayi. Karena apa? Karena terjadinya proses terlalu lama antara kontrak bayi dengan darah dan lendir ibu. Yang kedua yaitu periode pemberian ASI. Nah, ketika pemberian ASI itu terlalu lama, maka risiko tertularnya HIV itu juga akan semakin tinggi. Yang ketiga yaitu adanya luka di mulut bayi. Nah, ketika ibu menyusui, ketika melihat bayi itu di mulutnya ada luka, maka hentikanlah. Karena apa? Itu juga akan mengakibatkan risiko tertularnya HIV pada ibu ke bayi. Selanjutnya yaitu faktor obstetrik. 1. Jenis persalinan. Nah, jenis persalinan ini kan ada 2, jenis persalinan normal dan jenis persalinan SC atau sesar. Ini ketika melakukan persalinan SC itu akan lebih rentan terkena penularan HIV dibandingkan dengan persalinan SC. Yang kedua yaitu lama persalinan. Nah, ketika proses lama persalinan itu juga akan mengakibatkan penularan HIV. Yang ketiga yaitu ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan. Ini ketuban pecah lebih dari 4 jam ini juga akan mengakibatkan risiko tertularnya HIV pada ibu ke bayi itu akan melipat ganda, seperti 2 kali lipatnya. Yang terakhir yaitu tindakan episiotomi, ekstraksi vakum, dan forceps. Ini juga akan mengakibatkan risiko tertularnya HIV pada ibu ke bayi. Karena apa? Karena luka episiotomi tadi. Selanjutnya yaitu waktu penularan HIV dari ibu ke bayi.
Jika terjadi peradangan atau infeksi maupun kerusakan pada plasenta, maka HIV ini akan menembus ke plasenta sehingga terjadi penularan HIV pada ibu ke bayi. Penularan HIV dari ibu ke bayi ini pada umumnya terjadi pada saat persalinan dan saat proses menyusui. Selanjutnya yaitu risiko penularan HIV. Beberapa kondisi saat menyusui juga dapat meningkatkan risiko penularan HIV pada ibu ke bayi. Salah satunya adalah luka di sekitar puting susu, terus luka di mulut bayi, hingga sistem kekebalan tubuh bayi. HIV ini dapat ditularkan melalui ASI selama proses laktasi. Terus sehingga tingkat infeksi pada bayi yang menyusui meningkat seiring dengan lamanya menyusui bayi yang dilahirkan dari ibu yang HIV positif yang terbebas dari infeksi perinatal, tetapi akan mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mendapatkan HIV jika tidak mendapatkan ASI. Selanjutnya yaitu pencegahan penularan HIV itu ada 4. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif. Yang kedua yaitu layanan testing dan konseling. Yang ketiga yaitu pemberian obat ARV. Dan yang terakhir yaitu konseling tentang HIV dan makanan bayi, serta pemberian makanan bayi dan persalinan yang aman. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, apakah ibu mau bertanya? Tidak. Baik, saya kalau begitu pamit terlebih dahulu ya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.